apa kabar pemirsa? Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali Melek Hukum kali ini kembali ditemani oleh saya Cynthia Rompas. Nah, Melek Hukum kali ini kembali mengingatkan Anda untuk tidak bosan menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, hidup bersih dengan rajin mencuci tangan juga pastinya. Di Melek Hukum kali ini kita akan membahas mengenai pusingnya terbelit utang. Siapa yang punya pengalaman terbelit utang? Karena nggak sedikit masyarakat Indonesia yang terjebak dalam utang hingga mengalami tekanan dari debt collector. Bahkan banyak juga masyarakat yang harus mengalami ancaman dari debt collector, ancaman penyitaan harta sehingga terdampak di lingkungan sosial dan juga lingkungan pekerjaannya. Untuk membahas mengenai debt collector dan juga pusingnya terbelit utang, apalagi sekarang banyak banget ya namanya pinjaman online. Tapi ternyata pinjaman online itu ada yang legal, yang juga dipantau dan diawasi oleh OJK, tapi banyak juga yang ilegal yang akhirnya masyarakat jadi mengalami kesulitan. Melek Hukum kali ini sudah hadir bersama kami melalui sambungan daring dari peneliti Indef Bima Yudhistira Adinegara dan juga dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Pancasila Dr. Rocky Marbun SHMH dan juru bicara Otoritas Jasa Keuangan Sekar Putih Jarot. Halo, salam sehat Bapak, Ibu sekalian. Salam sehat semuanya. Ini kayaknya kalau saya panggil Bapak Mas Bima nggak cocok nih, panggilnya Mas Bima aja ya sama Mbak Sekar. Ya, paling muda saya. Mas Rocky aja ya, biar sama semuanya ya. Oke, ini sekarang kan lagi marak nih sebenarnya kasus, bahkan ini menjadi sorotan juga kalau pinjaman online itu sekarang banyak sekali. Dan yang bahayanya adalah ketika pinjaman online ini berujung pada ancaman yang dilakukan oleh debt collector atau yang biasanya disebut dengan jasa penagihan hutang. Saya akan ke Mbak Sekar terlebih dahulu. Sebenarnya untuk jasa debt collector itu ada izinnya nggak sih Mbak dari OJK sendiri? Oke, baik. Memang untuk debt collector dalam hal ini kita juga dalam hal penagihan memang kita ada aturannya sesuai dengan POJK dan terkait dengan debt collector sebenarnya contohnya untuk debt collector dalam hal pinjaman online itu biasanya memang secara ketentuan kami mengatur bahwa harus menggunakan debt collector yang terdaftar di Asosiasi Fintech Pendana Indonesia, dalam hal ini ASFI seperti itu. Dan tenaga penagihnya memang juga harus bersertifikat. Jadi memang ada beberapa ketentuan yang diatur dalam POJK dalam hal penggunaan jasa debt collector untuk melakukan penagihan. Nah, Mbak Sekar, berarti artinya ini jasa penagihan hutang atau debt collector masih boleh ya dipakai oleh perusahaan multi finance? Dalam hal untuk perusahaan pembiayaan atau multi finance, dalam hal terjadi debitur melakukan one prestasi, maka perusahaan pembiayaan secara aturan OJK, POJK 35 tahun 2018 wajib untuk melakukan penagihan, dan ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain ataupun pihak ketiga untuk melakukan fungsi penagihan tersebut. Tetapi itu ada tahapannya di mana memang perusahaan pembiayaan harus melakukan memberikan peringatan terlebih dahulu, beberapa kali surat peringatan. Apabila memang tidak diindahkan, maka pihak perusahaan pembiayaan akan bisa menggunakan, dalam hal ini bisa menggunakan jasa dari penagihan melalui debt collector tersebut. Tetapi ini juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan kerjasamanya, dalam arti kata bahwa memang pihak ini berbentuk badan hukum, lalu juga berizin dari instansi yang berwenang, dan juga memiliki SDM yang telah memperoleh sertifikat di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan. Gini Mbak Sekar, kalau ini secara resmi diperbolehkan, tetapi perusahaan multi finance juga diharuskan memilih jasa penagihan hutang atau debt collector yang resmi yang juga terdaftar izinnya. Lalu ada etikanya tidak untuk debt collector ini? Seharusnya ada tuh dong ya?
Ya, tentunya dalam melakukan penagihan, debt collector ditunjuk oleh perusahaan pembiayaan, dan dalam melakukan penagihan adalah wajib untuk membawa surat kuasa eksekusi, lalu juga sertifikat fidusia, lalu juga memberikan surat pemberitahuan penarikan, dan juga sertifikat dalam menagih hutang, sertifikasinya dalam menagih hutang. Dan juga dapat menunjukkan surat peringatan, dokumen pendukung seperti tadi surat peringatan yang telah diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada debitur. Dan memang biasanya yang terjadi di lapangan ini eksekusinya terkait dengan oknum daripada debt collector tersebut lah, karena secara aturan sudah sangat jelas, sudah sangat clear bahwa ada tata cara penagihan yang harus dipenuhi oleh oleh si debt collectornya, dan oleh karenanya OJK juga telah berkoordinasi dengan pihak asosiasi perusahaan pembiayaan untuk menertibkan anggotanya dalam menjalankan ketentuan penagihan yang memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, sekarang yang berkembang saat ini, saudara, adalah banyak masyarakat yang melakukan pinjaman online karena ketidaktahuannya meminjam uang lalu menggunakan jasa pinjaman online yang tidak terdaftar OJK, dalam hal ini ilegal secara mudah ya. Dari Indef sendiri melihatnya seperti apa? Atau ada juga kasus yang sangat miris sekali, seorang guru yang terjebak dalam pinjaman online hingga ia merasa terdesak, terancam, dan lingkungan sosialnya terganggu. Jangankan guru TK ya, kita sendiri tiap hari mungkin ada 5 penawaran tuh lewat SMS. Kok bisa tahu nomor SMS kita? Iya. Jadi jangankan ini case by case, tapi emang terjadi. Bahkan Ibu Sri Mulyani juga sering di SMS itu, nggak tahu tuh dapat dari mana nomor Ibu Sri Mulyani, kan si fintech ilegal. Tapi memang permasalahannya terkait juga dengan edukasi, literasi keuangan juga dari sisi calon debiturnya. Jadi kalau ada yang menawarkan pinjaman murah, kadang-kadang dibacanya hanya pinjaman murah. Nah, trik-trik seperti itu memang kita harus hati-hati. Tapi memang banyak masyarakat mungkin karena keterdesakan ekonomi, ada kebutuhan yang mendesak, sehingga ini ada pinjaman lunak, ada pinjaman murah, bahkan kadang-kadang tanpa jaminan misalnya langsung kemudian diambil. Jadi di sisi lain ya memang perlu ada perbaikan terkait dengan penanganan fintech ilegal. Nah, Mas Bima, Mas Bima kan juga mendapatkan SMS, bahkan WhatsApp sekarang masuk gitu loh, dan ini penawarannya luar biasa menggiurkan. Artinya apakah edukasi memang belum bisa dilakukan secara menyeluruh ya? Karena buktinya masyarakat juga nggak tahu nih yang membedakan apakah pinjaman online ini legal dan juga ilegal. Ya, pertama kita melihat ya masih ada memang yang pendidikannya katakanlah lulusan dari SMP ke bawah ya, yang banyak menjadi korban juga. Tapi ada juga mereka yang berpendidikan sampai S2 misalnya, kalau kepepet tahu resikonya tapi tetap diambil juga pinjaman itu. Tapi satu hal yang saya garis bawahi ya, dulu kalau kita ingat waktu zaman sekolah itu diajarin untuk menabung. Nah, yang lupa adalah diajarinnya untuk literasi keuangan awal itu menabung di bank, itu sudah bagus. Menabung di koperasi misalnya. Tapi yang lupa diajarkan adalah terkait selain menabung itu ada juga pinjam meminjam. Jadi edukasi keuangan secara dasar mulai dari SD, SMP, SMA, ini yang mungkin kita coba review kembali sehingga kita benar-benar tahu nih hak dan kewajiban. Tapi artinya ya terkait balik lagi kemudian dari edukasi ya dari konsumen itu sendiri yang di Indonesia mungkin masih rendah atau belum merata. Ya, saya akan ke Pak Rocky. Dari kacamata pidana, debt collector yang sewenang-wenang menagih utang sampai mengancam sosial dari si peminjam ini, apakah bisa disanksi pidana, Pak Rocky? Ya, pertama yang harus dipahami memang ketika berbicara hukum pidana itu kan lepas dari konteks hubungan hukum ya. Nah ini kan hubungan hukumnya sebenarnya kan hubungan hukum keperdataan sebenarnya, kan gitu, karena adanya perjanjian. Nah tapi kemudian kalau pertanyaannya adalah bagaimana seorang debt collector bisa nggak dilaporkan ke kepolisian gitu ya. Nah itu nanti berkaitan dengan bagaimana seorang debt collector itu melakukan tugasnya itu tidak sesuai dengan SOP-nya. Misalnya dia menagih tapi bukan ke rumahnya, mungkin karena sudah sulit dihubungi,
tapi yang ditagih ke tetangganya, ya. Tolong bilangin tuh orang sebelah gitu ya, utangnya tolong dibayar. Nah itu kalau ada perilaku seperti itu sebenarnya itu sudah bisa masuk ke ranah pidana dalam kaitannya dengan pencemaran nama baik. Nah tadi kaitannya dengan uraian dari Mas Dimas tadi mengenai data ya. Ya. Beberapa hari yang lalu memang ada orang yang konsultasi ke saya karena dia merasa orang-orang di sekelilingnya itu ditelepon-teleponin semua. Gitu ya. Ganggu secara sosial artinya ya. Ya, jadi Pak RT-nya ditelepon, Ya, ininya ditelepon gitu ya. Dia ingin melaporkan melalui Undang-Undang ITE. Nah, saya bilang begini, nanti dulu waktu kamu daftar ke pinjaman itu, nomor telepon siapa yang kamu setor? Kalau nomor teleponnya itu adalah nomor telepon orang-orang yang dihubungin oleh debt collector tadi, itu tidak bisa kena ITE. Karena memang kamu sendiri secara sadar menyerahkan nomor itu. Sebagai dalam hal ini artinya penjamin secara tidak langsung gitu ya. Betul. Ya, Nah, ya, cuma ya. yang unik di perkara guru TK itu, yang unik nih, karena dari berita itu ternyata debt kolektornya membuat WA group yang isinya adalah nomor kontak dari si pengutang tadi, gitu kan? Nah, ini kan satu celah pidana sebenarnya. Dari mana dia bisa dapat nomor kontak selain yang dia serahkan? Nah, jadi kuncinya itu selain dari yang dia serahkan itu kok bisa dia dapat? Nah itu sebenarnya bisa ke ranah pidana ya. Bisa. Dia dapat dari mana itu, gitu kan? Oke. Baik. Bisa masuk ke pidana. Artinya kan kita harus lebih selektif memilih pinjaman online agar tidak terjebak dengan tagihan dan juga ancaman dari debt collector. Lalu seperti apa kita harus memilih sebenarnya dan seperti apa kita harus bertindak ataupun menghadapi mereka yang melakukan penagihan utang dalam hal ini debt collector. Tetap bersama kami di Melek Hukum. Kembali lagi di Melek Hukum dan kita masih membahas soal banyak sekali yang terjadi saat ini. Masyarakat yang terbelit utang akhirnya mendapatkan ancaman dari debt collector. Saya akan ke OJK terlebih dahulu. Mbak Sekar, kalau debt collector ini tidak terdaftar, apakah artinya kita bisa melawan mereka? Dan kita bisa, bagaimana sih Mbak Sekar, kita ketika menghadapi debt collector, apakah kita bisa meminta datanya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa debt collector ini resmi? Tentunya kalau dalam hal ini kita bisa menanyakan hal tersebut kepada debt collector sesuai yang tadi sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa dalam hal ini dalam melakukan penagihan bagi multi finance tentunya ada prosesnya dan juga ada aturan-aturannya, dan itu salah satunya bahwa debt collector memang harus membawa beberapa dokumen yang dapat diperlihatkan kepada konsumen tersebut. Tetapi tentunya yang pertama memang yang harus kita pahami dan kita harus sama-sama cermati adalah tentunya sebelum mencapai tahap untuk debt collector ini yang harus dipastikan adalah bahwa konsumen dapat meminjam tetapi memang harus sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuannya dalam membayar pinjamannya kembali. Itu saya rasa aturan yang utama yang harus sama-sama kita sepakati, dan apabila dalam hal konteksnya ini adalah pinjaman online, maka pilihlah fintech yang berizin atau terdaftar di OJK, dan apabila memang ragu mengenai statusnya maka dapat mengkontak layanan OJK 157 untuk memastikan apakah itu ilegal ataupun apakah itu sudah terdaftar atau berizin dari OJK. Dan jika memang ada debt collector dari pinjaman online yang legal yang melanggar ketentuan ataupun melakukan kekerasan ataupun melakukan pelecehan secara dalam proses penagihannya, maka dapat melaporkan kembali kepada kontak 157 dan tentunya itu akan kami tindak lanjuti. Namun apabila memang sudah terlanjur meminjam dari fintech ilegal, maka kami minta agar segera melunasinya, dan jika sudah mendapatkan teror ataupun intimidasi maka segera blokir nomornya dan laporkan ke polisi. Kedepannya untuk mewaspadai ciri-ciri pinjaman online ilegal, untuk memahami ciri-cirinya dan memahami resikonya seperti tadi yang kata Mas Bima juga katakan, bahwa mereka juga harus melihat secara detail dari perjanjian
kreditnya ataupun perjanjian pembiayaannya, dan terutama dalam pinjaman online ilegal ini mereka juga memberikan bunga yang Cukup besar. sangat tinggi, dan itu adalah salah satu sangat besar, sangat tinggi, dan itu yang harus diperhatikan oleh konsumen, terutama apabila mereka memang juga melakukan penawaran melalui SMS ataupun melalui WhatsApp group. Dan yang paling harus diperhatikan adalah ketika mereka itu mengunduh aplikasi dari pinjaman online ilegal, maka biasanya akan diminta untuk akses kepada kontak daripada HP tersebut, dan Nah, inilah itu yang harus boleh ya? diwaspadai Boleh, oleh konsumen. Mbak Sekar. Kan sekarang banyak aplikasi pinjaman online yang harus kita unduh di di handphone kita, dan secara tidak langsung bisa mengakses phone book atau buku telepon di telepon. Apakah ini aman? Tidak aman ya, tapi apakah ini bisa dikatakan legal secara pantauan OJK? Dalam hal mengunduh akses kontak HP itu merupakan ciri pinjaman online ilegal yang harus dihindari dan sangat berbahaya bagi masyarakat. Karena untuk pinjaman online yang sudah terdaftar atau berizin di OJK, ketentuannya menyebutkan bahwa tidak boleh, hanya akan dapat mengakses mikrofon, lalu kamera, dan juga lokasi, dan itu hanya untuk keperluan eKYC. Oke. Sehingga memang untuk yang pinjaman online legal itu tidak mengakses data yang tidak dibutuhkan oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini pihak peer-to-peer lendingnya. Oke. Sebagai OJK gitu ya, Otoritas Jasa Keuangan, ini kan satu-satunya lembaga di Indonesia yang bisa kita percaya setidaknya untuk mengetahui lembaga-lembaga keuangan yang resmi. Tapi jika sudah terjebak seperti kasus yang marak ini terjadi, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Bahkan si nasabah harus kehilangan pekerjaannya karena sosialnya terancam, keluarganya juga ikut diancam dari debt collector. Mungkin ada saran dari Mbak Sekar? Memang yang perlu kita tarik pelajarannya seperti tadi yang kami sudah katakan, bahwa sebelum meminjam secara online harus memahami resiko-resikonya, dan bertransaksilah dengan pinjaman online yang memang diawasi oleh OJK, dan itu dapat diakses informasinya melalui website OJK ataupun melalui kontak 157. Terkait dengan penanganan pinjaman online ilegal, kami melakukannya dalam suatu forum koordinasi, yaitu Satgas Waspada Investasi, di mana kami sudah melakukan penutupan terhadap sekitar 3.900-an pinjaman online ilegal, dan ini kami terus lakukan bersama-sama dalam forum koordinasi tersebut, yang dimana juga terdapat Kominfo dalam hal ini, dan juga ada kepolisian. Dan dalam hal kami melakukan penindakan, tentunya kami melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tersebut, dan setelah kami melakukan pemblokiran, biasanya kami akan tindak lanjuti dengan pelaporan kepada kepolisian. Dan hal-hal ini tadi, seperti apabila memang sudah terjebak dan mendapatkan terintimidasi, maka hal yang harus dilakukan adalah segera untuk melunasi pinjamannya, dan kemudian memblokir nomor tersebut dan melaporkannya kepada polisi. Oke, banyak lagi kasus ini Mbak Sekar, ketika sudah dilunaskan, tapi tiba-tiba lembaga tersebut menyatakan bahwa kurang bayar sekian. Apalagi itu kurang bayar? Oh, ini adalah bunga yang waktu itu belum terbayar. Apakah ini bisa diawasi oleh OJK? Dalam hal ini apabila memang tentunya kita akan kembali lagi, kalau kita bicara mengenai fintech ataupun pinjaman online yang legal, kita akan kembali lagi kepada perjanjian yang telah ada. Maka dari situ kita akan lihat bagaimana bentuk, apakah memang dari sisi bunganya ataupun apabila terjadi denda yang akan dikenakan apabila memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karenanya apabila ini bersangkutan dengan lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK dan terjadi, kita anggap bahwa ini ada terjadi dispute antara konsumen dengan pihak lembaga jasa keuangannya, maka kami dapat memfasilitasi untuk dapat dilakukannya negosiasi ataupun untuk memfasilitasi agar adanya
mungkin titik tengah untuk mediasi di antara kedua belah pihak gitu. Tetapi kalau memang ini tadi yang disebutkan bahwa pinjaman online ilegal juga salah satunya mereka secara otomatis bisa meroll over pinjaman-pinjamannya ini, maka segera untuk melunasi pinjaman, menghapus aplikasinya tersebut, memblokir nomornya dan melaporkan kepada polisi. Ya, Mbak Sekar, ini kan banyak pinjaman online ilegal. Apabila pinjaman online ini ilegal, apakah kerjasama yang ditandatangani itu bisa dikatakan ilegal juga atau seperti apa status hukumnya? Dalam hal ini memang karena pengaduan-pengaduan yang datang ke kami itu kemudian melalui Satgas Waspada Investasi ditindaklanjutinya lebih ke arah memang apabila ada perlakuan ataupun tindak pidana yang mencemarkan nama baik ataupun memang ini sifatnya ada tindakan kekerasan gitu. Tetapi dalam hal mengeksekusi perjanjiannya ini kembali lagi itu ke arah keperdataan dan sejauh ini memang tidak ada undang-undang ataupun tidak ada otoritas yang dapat mengeksekusi lebih lanjut mengenai perjanjian antara mereka. Jadi memang ini ranahnya biasanya akan kami memang ini ke arah kepolisian dan ke arah tindak pidana dari para oknum yang melakukan penagihan gitu, seperti itu. Oke, terakhir Mbak Sekar, karena Mbak Sekar waktu juga ya yang harus pamit duluan. Mbak Sekar, ketika ada nasabah yang benar-benar tidak bisa ataupun tidak mampu bayar, apakah debt collector atau lembaga finansial ini berhak untuk menyita harta yang dimiliki oleh si nasabah? Semuanya kembali lagi kepada perjanjiannya, karena kan ini memang sifatnya tadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila memang dalam perjanjiannya ada dalam hal ini eksekusi jaminan, contohnya dalam hal pinjaman kepada multi finance atau pembiayaan, tentunya ada tata cara dalam hal mengeksekusi jaminan tersebut. Tetapi kalau dalam kasus pinjaman online, biasanya harus dipahami bahwa pinjaman ini adalah pinjaman dalam jumlah kecil dan biasanya dalam jumlah kecil dan hitungannya itu harian seperti itu, dan biasanya memang tidak ada jaminan. Oleh karenanya penanganannya ini memang agak berbeda dengan multi finance. Lebih tepatnya memang mengapa ada bunga lebih tinggi dibandingkan contoh dengan perbankan ataupun lembaga jasa keuangan lainnya, itu karena memang resikonya sangat besar, sebab juga dalam memberikan pinjaman tidak ada yang namanya jaminan tersebut. Baik, terima kasih sekali lagi untuk insight-nya juru bicara Otoritas Jasa Keuangan Sekar Putih-Djarot. Terima kasih, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita semua ya, bahwa harus hati-hati dan ternyata datanya juga ada, daftarnya ada di OJK untuk memilih pinjaman online yang legal dan resmi dan juga dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih Mbak Sekar. Dan saudara, sejauh mana sih pinjaman online itu memiliki ataupun memberikan sumbangsi pada negara? Karena sebenarnya katanya ada sumbangsinya loh. Apakah sumbangsinya itu adalah bunga-bunga yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat yang sudah meminjam uangnya melalui pinjaman online tersebut? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Melek Hukum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Melek Hukum. Dan kalau tadi kita sudah bisa mengetahui informasi bahwa sebenarnya pinjaman-pinjaman online itu ada yang terdaftar dan juga tidak terdaftar. Jadi pemirsa harus benar-benar selektif memilih pinjaman online yang sudah terpantau oleh Otoritas Jasa Keuangan agar tidak amsyong istilahnya ya. Jadi benar-benar harus hati-hati karena ini bisa bunga berbunga. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah bunga-bunga ini ternyata memberikan sumbangan pada negara atau produk domestik bruto? Betulkah jasa pinjaman online memberikan sumbangan yang cukup besar untuk PDB kita? Benar nggak sih Mas Bima? Mungkin Indef bisa menjelaskannya lebih luas lagi.
Betul ya, jadi ini ada dasar asumsinya kenapa kita menghitung fintech itu punya kontribusi sampai 26 triliun rupiah terhadap perekonomian, kisaran 2-3 tahun yang lalu. Ini datanya diambil dari data fintech yang legal, artinya tadi yang disebut 150-an fintech yang memang terdaftar dan ada sedikit yang berizin di OJK. Jadi kenapa bisa ada kontribusinya terhadap perekonomian? Fintech itu ada yang menyalurkan pinjaman ke sektor produktif, ada yang menyambungkan pinjaman kemudian menyalurkan ke sektor seperti pertanian, industri manufaktur, kemudian perdagangan, sehingga dari pinjaman itu, karena bank banyak yang nggak mau juga kadang-kadang, pinjamannya terlalu kecil, kemudian syarat-syaratnya terlalu berat misalnya, sehingga banyak yang beralih kepada pinjaman fintech. Nah, usaha UMKM yang butuh pinjaman fintech jumlahnya besar, itu akan menciptakan lapangan kerja baru, ada produk yang dijual. Kalau di situ ada kontribusinya. Nah, tapi kalau yang kasus-kasus dan ini banyak terjadi yang mengganggu sekali ya, kita semua lah ini diganggu lah, dia tiap hari diteror sama fintech yang ilegal ini memang justru dampaknya negatif buat perekonomian. Karena jelas mereka pinjamannya bukan dikhususkan untuk sektor yang produktif, bukan ke UMKM, bukan ke sektor usaha. Ini sebagian besar yang bermasalah pinjaman personal. Nah, ini yang harus diberantas nih, karena kalau enggak, kasihan nanti fintech yang baik, fintech yang kemudian bunganya juga bunga yang wajar, bahkan dendanya juga misalkan tidak tinggi, debt collection-nya juga sesuai dengan SOP atau peraturan, tidak ada pengancaman, tidak ada pelecehan, tidak ada kemudian manipulasi data dan segala macam. Ini yang akhirnya ketutup oleh fintech-fintech ilegal yang bermasalah. Bahkan tadi bisa beberapa kalau digugat ke level pidana itu ada beberapa Pasalnya gitu ya. pasalnya atau celahnya yang bisa kemudian digugat oleh para debitur jika merasa terganggu, merasa kemudian merugikan. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Iya, Mas Bima, tapi ada tidak sih cara mudah bagi masyarakat? Karena perlu kita akui nih bahwa sosialisasi terkait fintech atau pinjaman-pinjaman online ini belum bisa dimengerti ataupun belum bisa diedukasi dengan baik secara menyeluruh ke masyarakat. Jadi masyarakat banyak juga yang terjebak dengan fintech-fintech nakal dalam tanda kutip. Ada nggak sih cara ataupun kiat khusus bahwa kita bisa langsung menebak, oh tawaran seperti ini artinya harus dihindari, oh fintech seperti ini artinya bisa dikatakan aman? Paling sederhana kalau ada SMS masuk atau WhatsApp masuk dengan nomor yang tidak dikenal, karena kalau nomor dari lembaga resmi, misalkan dari bank, itu SMS-nya langsung berubah tuh namanya menjadi nama bank. Tapi kalau dia menggunakan nomor pribadi, kita patut curiga. Kemudian juga bisa langsung dilacak dari bahasanya. Anda butuh pinjaman lunak ya, tidak perlu jaminan, langsung cair segera, kita juga patut curiga. Ada nggak nama perusahaannya tercantum di daftar OJK? Berikutnya lagi paling mudah kalau kita mau cek, misalkan sekarang mbaknya misalnya mau cek fintech ya, pinjaman online misalnya, itu di Play Store atau Apple Store, itu klik aja pinjam uang misalnya, itu bisa keluar sampai 50 lebih itu aplikasi. Yang anehnya ada aplikasi misalkan di blok nih, ini juga harus hati-hati. Jadi salah satu cara mengenali juga, ada aplikasi yang kemudian diblok oleh Kemenkominfo, diblok misalkan oleh Google ya sebagai provider aplikasinya. Kemudian deskripsinya itu bisa muncul lagi di aplikasi yang baru. Jadi hari ini diblokir, hilang aplikasinya, besok dia muncul dengan deskripsi yang sama. Nah, ini artinya apa? Artinya orang kan dengan mudah sekarang membuat aplikasi. Jadi kita harus tahu nih, biasanya bahasa fintech ilegal itu deskripsinya tidak berubah tuh. Kami adalah PT atau kami adalah koperasi simpan pinjam dan segala macam. Itu kalau udah diblokir sama Kemenkominfo, besoknya muncul lagi dengan deskripsi yang sama. Berarti kita patut curiga, oh ini jangan-jangan fintech abal-abal. Oke, ternyata cara ciri-cirinya banyak sebenarnya yang bisa dilihat secara sederhana ya. Ada di aplikasi, tapi kalau terlalu banyak request data, bahkan sampai phone book di telepon genggam itu terlalu berlebihan, itu patut diwaspadai. Nah, sekarang Pak Rocky, kita sebagai masyarakat, kalau dipaksa ataupun kadang-kadang kan pinjaman online gitu, kitanya udah nggak mau tapi ditawarin terus-menerus gitu, bisa tidak kita ajukan ke pihak berwajib? Ya, ini yang saya sebut sebagai ini.
Jadi pemerintah itu selalu terlambat langkah-langkahnya gitu ya. Artinya begini, coba di screening aja dalam seminggu itu berapa SMS, berapa WA yang masuk dari fintech, ya. Kemudian kita bandingkan dengan Kemenkominfo misalnya, dalam seminggu berapa kali mereka melakukan literasi keuangan misalnya dari OJK. Jangan gunakan ini, jangan gunakan ini. Itu perbandingannya sangat jauh, sangat jauh berbeda. Sehingga memang literasi keuangan tadi yang disebut oleh Mas Bima tadi itu akan selalu kalah nih. Pihak OJK akan selalu kalah. Nah, kalau kaitannya dengan apakah SMS itu masuk ya dengan menawarkan segala macam, saya secara pribadi tentunya akan bertanya, ya, orang ini dapat data kita dari mana? Nah, gitu ya. Nah, masalahnya ini banyak yang jual data ini. Salah satu contoh aja yang paling kecil, kita ngisi pulsa di kios-kios itu kan ditulis tuh nomornya, ya, nomor teleponnya berapa. Itu pun ternyata ada yang beli itu. Ya. Dan harganya mahal juga tuh. Iya. Jadi data-data di kios handphone itu yang masukkan beli pulsa elektronik kan catat nomornya itu. Nah, itu patut dicurigai bahwa itu data itu diperjualbelikan. Nah, ini yang kemudian sebenarnya walaupun agak prematur ya, saya ingin menyebutkan kita bisa laporkan ini dari pencurian data gitu. Karena sumbernya kita nggak tahu itu mereka dapat dari mana. Ya. Jadi bisa, bagaimana dengan debt collector yang bisa dikatakan sudah berlebihan melakukan pengancaman, ancamannya tuh juga bukan main-main, penyitaan barang. Apakah ini bisa dijadikan kasus pidana, lalu kita memisahkannya dengan klausul pinjaman perdata tersebut? Ya, kalau seperti itu saya melihat ada dua konteks. Konteks pertama adalah fintech-nya legal. Ya, konteks pertama fintech-nya legal, maka kita fokus kepada perilaku dari debt collector-nya, sehingga perlu pendidikan, perlu edukasi dari OJK mengenai apa sih syarat-syarat untuk melakukan penagihan. Saya sendiri masih mengetahui syarat-syarat itu dengan peraturan yang lama itu PBI 2012 sama SE yang 2012. Itu peraturan yang lama, saya nggak tahu peraturan yang baru sekarang itu tahun berapa gitu ya. Nah, artinya edukasi itu perlu pada masyarakat, ini loh caranya menagih gitu kan. Itu pertama untuk fintech yang legal. Nah, tapi kemudian ketika itu masuk kepada satu perbuatan yang sifatnya pengancaman, kemudian penyemaran nama baik gitu ya, itu sudah masuk dalam ranah hukum pidana. Ya, artinya debt collector itu sendiri dan perusahaan dan fintech-nya itu harus bertanggung jawab. Nah, karena kan itu ada pelimpahan delegasi ya dari fintech-nya ke pihak ketiga. Ya. Artinya bisa masuk dalam pasal perlindungan konsumen juga ya, Pak Rocky? Betul, bisa masuk ke situ gitu. Nah, itu kalau dalam konteks fintech yang legal ya. Nah, sekarang bagaimana dengan fintech yang ilegal gitu? Kalau tadi ada saran dari Mbak Sekar ya untuk melakukan tetap dihormatilah utang tersebut harus dibayar kan gitu. Ya. Nah, bagi saya dalam konteks hukum pidana ketika dia melakukan broadcasting bahwa kami adalah perusahaan ini gitu ya, maka sebenarnya itu masuk ke dalam 378 penipuan ya. Yang salah satu unsurnya adalah mengemukakan keadaan yang tidak sebenarnya atau keadaan palsu. Itu masuk pada penipuannya, gitu ya. Baik dari debt collector-nya maupun sampai ke fintech-nya. Ya, itu pertama. Saya bukan ngajarin jelek tapi ini ya, masalah utang piutang ya. Nah, itu pertama. Terus kedua, kita bisa masuk melalui undang-undang perbankan. Di undang-undang perbankan itu jelas di yang 1098 ya, bahwa dilarang orang itu mengumpulkan dana tanpa izin. Kan begitu ya Mas Bima ya. Nah, betul. Masuk itu tindak pidana perbankan sebagai bank gelap. Nah, artinya dari kondisi dia tertipu bahwa fintech itu yang ngakunya legal ternyata ilegal. Nah, itu. Maka sebenarnya gugur itu keperdataannya. Nah, artinya utangnya nggak perlu dibayar dong. Bisa seperti itu. Kalau saya nggak akan mau Anda nipu saya kok. Saya langsung lapor polisi itu. Baik debt-nya maupun perusahaan fintech-nya. Tapi kan ada tanda tangan perjanjian antara peminjam dan perusahaan fintech tersebut.
dalam konteks keperdataan 1320 adanya kesepakatan yang halal, adanya sebab yang halal. Nah, ketika isi dari perjanjian itu adalah hal-hal yang keadaan palsu tadi, ya, maka syarat sah dari 1320 sebagai suatu kesepakatan sebabnya adalah haram, sebab yang tidak halal. Ya. Maka dengan sendirinya perjanjian itu gugur dalam konteks perdataan gitu loh. Jadi sebenarnya ada pasal-pasal yang bisa menguatkan si peminjam. Betul. Gitu ya. Oke, baik, kita Ya. masih akan bahas di segmen Melek Hukum selanjutnya. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Melek Hukum. Saya akan langsung ke Mas Bima. Mas Bima, kalau ada pinjaman-pinjaman yang sifatnya personal, artinya tidak diperuntukkan dalam industri-industri yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Jika macet pinjamannya, ini bisa mengganggu sistem investasi nggak sih sebenarnya Mas Bima? Dan bisa kita ini kan tidak sih gugurkan saja si fintech-fintech itu? Ya bisa, karena itu jadi parasit ya, fintech ilegal, fintech sudah ilegal, kemudian masuknya ke personal, gitu. Nggak ada kejelasan dari segi hukumnya, dan itu saya masih setuju sekali dengan Pak Rocky Marbun sesuai sabda Kemenkominfo. Kalau Anda pinjam dari fintech ilegal, nggak usah dibayar. Kalau ngancam nanti masuk pidana. Itu jauh sebelum kita diskusi ini, Menkominfo sudah punya sabda itu. Nah gitu, artinya apa? Artinya ini parasit ya, dan caranya kerjanya sesederhana ini. Satu orang patuh membayar ke fintech ilegal, pinjamnya cuma 5 juta rupiah, tapi harus mengembalikan sama denda bunga jadi 40 juta rupiah. Nah, orang yang patuh ini ke fintech ilegal kan masukin uang. Kemudian yang lain banyak yang tidak patuh. Sehingga si fintech itu sebenarnya apakah dalam posisi untung? Masih dalam posisi untung. Tapi kan tidak punya manfaat terhadap masyarakat. Dan karena dia hanya ya tidak punya, karena ilegal otomatis tidak bayar pajak. Jadi dari pajaknya juga udah nggak ada. Jadi negara nggak dapat untung sama sekali dengan kehadiran fintech ilegal. Nah khawatirnya ini ada kaitannya juga. Kemarin China itu, Tiongkok itu melakukan semacam regulasi yang sangat ketat untuk memberantas ratusan, bahkan ada 200 sampai 600 fintech ilegal. Khawatirnya kalau kita tidak punya pengawasan yang ketat, itu fintech ilegal dari Tiongkok bisa diekspor ke Indonesia. Di Indonesia mungkin perlindungan data pribadinya kita masih lemah. Nah ini juga buat semua pemirsa di rumah harus mawas diri lah kalau ada penawaran yang nggak jelas, entah mengatasnamakan bank, mengatasnamakan fintech, pinjol, atau mengatasnamakan koperasi bahkan. Ini harus mawas diri untuk melakukan riset dulu lah kecil-kecilan atau melihat ini legal atau tidak. Ya. Sebelum kemudian panjang konsekuensinya. Ya, seperti yang disampaikan Pak Rocky dan juga Mas Bima, kalau didesak oleh fintech ilegal, udah nggak usah bayar aja. Tapi apakah semudah itu? Bisa nggak sih? Gimana caranya? Mungkin Pak Rocky bisa kasih insight. Ya, kalau untuk fintech yang legal sih saya tidak menyarankan. Ya, yang ilegal. Menggunakan trik tadi gitu ya. Tapi kalau dia adalah fintech yang ilegal, maka langkah pertama adalah survei dulu, ya. Pastikan dulu bahwa fintech itu adalah ilegal. Itu yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, ketika proses survei itu sudah kita memperoleh data bahwa ternyata itu ilegal, ya, baru mengajukan langsung membuat laporan kepolisian ya, terkait dengan adanya debt collector yang mulai nagihnya kelewatan batas. Betul. Ya, mulai itu langsung laporan ke kepolisian. Tapi kalau untuk gugat perdata saya nggak sarankan ya, karena memang terlalu panjang waktunya untuk gugat perdata. Yang paling cepat itu adalah masuk kepada tindak pidana perbankan, kemudian masuk ke dalam tindak pidana penyemaran nama baik. Nah, itu bisa langsung lebih cepat masuk ke laporan polisinya sepanjang memang punya data. Nah itu yang saya agak khawatir, datanya itu yang saya agak khawatir.
Mhm. Ah, Artinya mereka punya nggak? Karena kan nggak semua orang punya kemampuan untuk survei mencari data gitu ya. betul. Saya nggak tahu apakah OJK atau Kemeninfo punya suatu web yang listnya itu ini ilegal, ini legal gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi kalau itu ada, tentunya masyarakat akan sangat terbantu. Oke, Pak Rocky, jika suatu saat atau mungkin saat ini ada masyarakat yang sedang bergumul gitu ya, sedang menghadapi debt collector yang bisa dikatakan sewenang-wenang dan sudah mengancam, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri untuk membentengi diri dan memperkuat diri? Ya, masalahnya begini. Pertama, terkadang pihak ketiga itu datang nggak sendiri, itu menjadi masalah. Mereka datang berdua, minimal tuh berdua, ya, untuk memperkuat desakan mereka. Nah, saran saya adalah berdayakan satpam atau hansip RT RW. Ya. Dia harus lapor dulu ke lingkungannya bahwa ini ternyata ilegal, kan, dan mengganggu masyarakat sekitar, supaya ditolak untuk hadir di lingkungan perumahan itu. Oke, jadi itu cara yang paling mudah ya untuk Itu cara yang paling membentengi mudah. diri ya, Ya. memberdayakan lingkungan sekitar justru untuk memperkuat, asalkan itu pinjaman ilegal gitu ya dan Betul. sudah mengganggu. Kalau pinjamannya itu legal ya memang harus dibayar utangnya. Iya, harus dibayar. Nah, Mas Bima, apa yang Ya. bisa dilakukan masyarakat mungkin untuk bisa melihat dan juga mewaspadai diri agar tidak terjebak dalam desakan ataupun ancaman-ancaman yang dilakukan oleh debt collector ini yang sangat mengganggu? Ya, pertama kalau memang barangnya belum perlu-perlu banget untuk dibeli, ya kita harus mulai belajar untuk tahu kemampuan keuangan. Ya. Karena banyak yang kemudian menjadi impulsif buyer ya, jadi beli barang nafsu, tapi ternyata gaji nggak cukup, akhirnya terjebak ke pinjol gitu. Yang kedua, saya kira melek hukum ya, saya setuju dengan Pak Rocky Marbun tadi, harus melek hukum. Walaupun ada debt collector 5 orang datang misalkan dari pinjol yang ilegal, tapi kalau ditakut-takutin pasal tadi mungkin dia berpikir ulang gitu kan. Dan yang ketiga mungkin harus ada video dan data. Saya lihat masyarakat sekarang kalau kita buka nih di YouTube atau di sosial media terkait dengan perilaku pinjol ya atau leasing debt collector yang menarik paksa, mereka takut juga karena kalau ada bukti video, ada bukti komunikasi SMS yang ancam mengancam misalnya begitu kan bisa dilacak semua nomornya dari mana. Nah ini mungkin bekal juga buat masyarakat. Dan terakhir saya setuju pertahanan paling mudah itu di lingkungan keluarga dulu. Jadi kalau di antara keluarga kita kok ini udah mulai berurusan dengan pinjol nih gitu ya, sudah mulai ada gelagat dia terjebak dalam pinjol yang ilegal, nah kita harus backup dulu ngapain pinjam ke pinjol ilegal gitu kan. Ya. Jadi keluarga kemudian RT RW tadi penting itu. Jadi kalau ada debt collector tidak dikenal, tidak punya surat yang jelas misalnya dan pinjolnya ilegal, pertahanan berikutnya adalah laporkan ke RT misalkan. Nah, RT nanti bisa melaporkan langsung kepada kepolisian membantu mediasi misalkan. Oke, intinya masyarakat juga jangan konsumtif ya, pingin barang mewah, pingin handphone yang canggih, tapi akhirnya pinjamannya bisa dapat motor gitu kan. Nah, tapi Mas Bima mungkin terakhir, apa setidaknya yang bisa dilakukan masyarakat ketika memang terpaksa harus minjam karena butuh dana, mungkin dananya itu macam-macam dan mendesak. Sekiranya normalnya itu bunganya berapa persen sih kalau pinjaman online itu idealnya? Ya, ini semua bergantung ya. Karena tergantung juga lembaganya, tergantung juga butuhnya berapa plafonnya. Tapi yang paling wajar buat masyarakat melihat pertama kali adalah ke kredit tanpa agunan dari bank dulu. Oke. Nah, kemudian bandingkan kepada fintech yang memang umum dipakai, fintech P2P lending. Berapa? Sehingga kita bisa dapat gambaran, oke, bunga bank sekian untuk kredit tanpa agunan. Kalau ini sama-sama
kredit yang tanpa jaminan ya seperti fintech. Kemudian untuk yang fintech yang ramai digunakan ini berapa? Sehingga kita bisa bandingkan, kok ini ada yang menawarkan tinggi sekali, berarti ini nggak wajar. Oke, berarti ya memang itu lagi harus riset supaya tidak terjebak dalam pinjaman yang justru membelenggu. Baik, terima kasih sekali lagi peneliti Indef Bima Yudhistira Adinegara. Terima kasih dan juga terima kasih untuk Dr. Rocky Marbun SHMH, dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Pancasila. Terima kasih, salam sehat. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati dan juga melek hukum terhadap hal-hal yang berada di sekitar kita. Dengan demikian kita akhiri melek hukum kali ini. Saya Cynthia Rompas pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.